dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Hiduplah Indonesia, merdeka, merdeka. Haleluya. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam program renungan yang spesial, yaitu renungan kemerdekaan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, merdeka artinya kita bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi pihak lain. Seperti kita lihat nuansa lingkungan yang ada di tempat ini begitu tenang, begitu damai. Nah, ini adalah hasil dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi kita akan melihat dalam versi firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Saya bacakan kepada saudara-saudara yang kekasih, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa merdeka kita bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan pihak yang lain. Nah, saudara-saudara, inilah arti kemerdekaan. Kita hidup dalam ketenangan. Tetapi melihat di dalam versi firman Tuhan, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, seturut dengan firman Tuhan. Karena ada banyak orang-orang percaya, saudara-saudara, salah mengartikan kemerdekaan itu. Ya, kita dimerdekakan karena kita lahir baru dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus. Dialah yang telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Yesuslah yang memerdekakan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, tetapi ada banyak orang Kristen menjalankan kemerdekaan itu dengan salah pengertian. Ya, mereka mengira bahwa pada saat kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus, semuanya serba oke. Saudara-saudara, banyak orang salah mengartikan kemerdekaan. Pada waktu kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal, saudara-saudara, waktu kita berdosa, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, memang pengampunan itu terjadi. Tetapi di sini ada banyak penyalahgunaan. Seringkali kita berpikir karena Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita berdosa berulang-ulang kali, nanti kita minta ampun lagi. Nanti kita datang kepada Tuhan dan kemudian Tuhan akan menyucikan kita. Memang benar dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi ada orang memanfaatkan, kalau begitu, marilah kita berdosa berkali-kali, kemudian kita datang lagi kepada Yesus, kita diampuni dan bebas, kemudian hidup kita oke-oke saja. Nah, saudara yang kekasih, kita harus bebas dari salah pengertian ini. Saudara-saudara, kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita diampuni dosa kita, dan apabila kita berdosa, kita mendapat kasih karunia yang begitu besar, begitu luar biasa kasih karunia itu, yaitu kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, Dia menyucikan kita. Tetapi ada hal yang kita lewatkan, ada hal yang kita lupakan. Setiap dosa bisa diampuni, setiap pelanggaran bisa disucikan. Tetapi konsekuensinya, akibatnya, saudara-saudara, kita harus tanggung. Ya, akibat daripada kesalahan dan dosa itu yang harus kita tanggung. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, baiklah kita juga sebagai orang percaya, kita memang dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, tetapi saudara-saudara, kita juga jangan salah mempergunakan kemerdekaan itu, salah mengartikan kasih karunia itu. Nah,
saat kita berdosa di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berdosa lagi, kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi kesalahan kita adalah kita tanggung sendiri, konsekuensinya kita tanggung sendiri. Ada juga yang salah mengartikan, karena dia tahu Tuhan maha mengampuni. Pada waktu dia bersalah, saudara, dia tidak membereskan dosa-dosanya, dia tidak membereskan kesalahan. Kemudian dia mengartikan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Dia belum membereskan kesalahannya, dia sudah memiliki keyakinan bahwa Tuhan besar untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ini juga satu kesalahan. Sebetulnya pada waktu kita memahami Tuhan Allah besar, Tuhan Allah hebat, Tuhan Allah luar biasa, itu tidak salah. Tetapi kita harus membereskan kesalahan-kesalahan kita harus membereskan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berjanji kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk ikut firman Tuhan. Nah, di situ baru kita bisa melihat tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau ngajak pada hari ini, pada hari spesial, kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara untuk ikut jalan Tuhan, untuk ikut firman Tuhan. Disitulah kemerdekaan yang sejati saat kita bukan firman Tuhan, dan kita akan melihat hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah dengar firman, biarlah Tuhan menolong kami untuk berjalan dalam firman. Biar kami dimerdekakan terus-menerus. Biar kami diberikan satu pemahaman yang benar tentang bagaimana arti kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua yang mendengar. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.